Selamat sore, perkenalkan saya Paskalis Teguh Perkasa WAU, NIM 190306086 dari kelas PTNB. Di sini saya akan menjawab beberapa soal kuis mata kuliah manajemen ternak unggas yang diasuh oleh Ibu Tatif Widianasari SPT MP. Nah, di sini saya akan mulai menjawab. Untuk soal pertama mengenai proses reformasi pada dunia perunggasan, yaitu pada tahun 1975 sampai tahun 95 pemerintah melakukan intervensi baik pada teknologi, pembatasan usaha dan pemasaran. Kemudian di tahun 1980 ayam ras telah berkembang dari skala kecil hingga skala komersial. Kemudian pada tahun 97 hingga 98 industri ayam ras hampir jatuh atau gagal. Kemudian di tahun 2004 mulai terjadi serangan virus flu burung yang hingga tahun 2006. Kemudian pada tahun 2006 hingga pada saat ini industri ayam pedaging mulai bangkit kembali. Kemudian soal nomor 2 yaitu jelaskan jenis-jenis unggas yang ada di Indonesia. Jenis-jenis unggas di Indonesia pertama yaitu ada ayam. Ayam terbagi dua jenis yang tersebar di Indonesia, yaitu ayam kampung, kemudian ayam ras pedaging atau ras broiler. Ayam kampung memiliki karakter warna gelap, hitam, kecoklatan. Kemudian masa produktivitas lebih rendah daripada ayam ras dan cenderung lebih lama dalam hal panen. Kemudian ayam ras pedaging atau broiler memiliki ciri berwarna putih, kemudian dapat dipanen di bawah umur 8 minggu. Ayam broiler terdiri dari beberapa strain ayam seperti strain Lohman, Cobb dan lain-lain. Kemudian ada puyuh. Puyuh termasuk unggas dari keluarga Aves atau burung yang sering diternak di Indonesia untuk dikonsumsi dagingnya dan diambil telurnya. Warna kecoklatan dengan bintik-bintik hitam di sekujur tubuhnya. Kemudian ada itik. Itik merupakan unggas yang hidup di air, memiliki produktivitas cukup tinggi dan memiliki jumlah daging yang cukup banyak. Kemudian soal berikutnya yaitu pengaruh faktor pakan terhadap performa ternak pedaging disertai contoh jurnal. Saya mengambil contoh dari jurnal pengaruh frekuensi pemberian pakan dan awal pemberian pakan terhadap performa ayam buras super oleh Rahmawati, Supriyatna dan Sunarti. Di sini disimpulkan bahwa frekuensi pemberian pakan tidak berinteraksi dengan awal pemberian pakan. Demikian masing-masing perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap performa ayam buras super. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa faktor
pemberian pakan tidak berpengaruh terhadap performa ayam broiler, namun tidak berpengaruh besar terhadap frekuensi awal pemberian pakan pada ayam. Kemudian soal nomor 5 menjelaskan pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap produktivitas ternak unggas pedaging disertai jurnal. Di sini saya mengambil sumber dari jurnal Peran Cahaya bagi Kehidupan Unggas, Respon Pertumbuhan dan Reproduksi yang ditulis oleh Kasiati. Di sini dapat disimpulkan unggas merespon cahaya dari lingkungan yang merupakan komponen penting pada pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi. Penggunaan cahaya yang berwarna biru meningkatkan pertumbuhan pada broiler dan unggas puyuh, sedangkan cahaya merah berpengaruh terhadap pertumbuhan itik. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa pengaruh lingkungan dan cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan atau produktivitas ternak unggas pedaging, di mana cahaya dapat meningkatkan pertumbuhan pada broiler. Contohnya tadi berdasarkan jurnal yaitu cahaya berwarna biru dan hijau. Kemudian soal berikutnya, manajemen pada periode finisher, yaitu pertama kontrol temperatur, kepadatan, lighting atau pencahayaan, penangkapan ayam, jumlah tempat pakan dan minum beserta posisinya, kemudian menjaga lighter tetap kering. Kemudian berikutnya yaitu perbedaan kandang tertutup dan kandang terbuka. Kandang tertutup atau biasa disebut closed house, yaitu di mana kandang tersebut tertutup semua atau dibatasi oleh dinding yang menutupi semua kandang, dan sistem ventilasinya bergantung pada fan yang digunakan. Kemudian kandang sistem terbuka atau open house, semua dinding kandang terbuka serta kondisi dalam kandang dipengaruhi oleh lingkungan di luar kandang. Pengaruh terhadap broiler yang ada di dalamnya yaitu broiler yang dipelihara pada kandang tertutup biasanya lebih baik daripada broiler yang dipelihara di kandang, kecuali dari segi konversi ransum. Kemudian terakhir 8
yaitu pengaruh penyakit terhadap produktivitas ternak pedaging. Di sini saya mengambil jurnal, yaitu dampak flu burung terhadap produksi unggas dan kontribusi usaha unggas terhadap pendapatan peternak skala kecil di Indonesia. Penulisnya yaitu Ilham dan Yusmi Yusaja. Di sini di jurnal ini dikatakan bahwa dampak flu burung terhadap jumlah unggas yang dipelihara oleh masyarakat menurun dari semenjak wabah flu burung, dan hal ini didukung oleh uji statistik yang mengatakan bahwa tingkat serangan virus, kondisi infeksi, dan waktu serangan virus berpengaruh terhadap produksi daging dan telur yang menurun, sejalan dengan menyerangnya virus flu burung. Jadi dapat saya simpulkan bahwa penyakit dapat mengakibatkan produktivitas unggas pedaging di Indonesia menurun. Kemudian soal 9 atau soal terakhir, yaitu hal-hal yang disiapkan oleh peternak pada periode brooder, yaitu peternak harus mempersiapkan pemanas, kemudian penutup berupa tirai seperti terpal, kemudian plafon, kemudian lantai yang ideal, kemudian pelindung anak ayam atau guard. Nah, di sini pelindung tersebut disarankan berupa kawat atau seng. Nah, fungsi persiapan pada periode brooder yaitu mempersiapkan lingkungan yang baik, yang nyaman untuk ayam atau bibit ayam, menyediakan temperatur yang sesuai, menjaga sirkulasi udara yang lancar, serta menjaga kelembaban. Demikian jawaban kuis manajemen ternak unggas dari saya. Banyak kesalahan yang dari jawaban-jawaban saya, dan saya sadar untuk itu. Saya mohon maaf dan terima kasih.